Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Ikedet Dwi Pradipa, nomor absen 32 dari kelas A1 Denpasar. Di sini saya membuat media pembelajaran mengenai evaluasi pembelajaran geografi IPS SD. Nah, di sini saya menjelaskan pengertian evaluasi. Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat kebersihan dan efisiensi suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, lengkap dengan tujuan dari kegiatan tersebut. Evaluasi pembelajaran geografi merupakan kajian mengenai prinsip-prinsip pengukuran dan penilaian, pelaksanaan pengukuran, serta mengambil keputusan terkait dengan pembelajaran geografi. Evaluasi pembelajaran IPS SD ada 4. Yang pertama, mengenai konsep-konsep berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkomitmen dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Evaluasi pembelajaran mempunyai yang bervariasi dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagian berikut. Yang pertama, ada sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai dan keterampilan yang telah diberikan oleh seorang guru. Yang kedua, untuk aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang keenam, sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa. Nah, di sini ada bentuk dan jenis penilaian. Penilaian ada 2, non-tes dan tes. Non-tes ada skala sikap, checklist, kuesioner, studi kasus, dan portofolio. Dan tes dibagi menjadi 3, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Tes tertulis dibagi menjadi 2, yaitu tes tertulis uraian, yaitu terbatas atau tertutup atau terstruktur, dan bebas atau terbuka. Dan tes tertulis objektif ada 4, yaitu pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, isian atau singkat. Nah, penilaian praktik digunakan untuk menilai mutu suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan, kecepatan dan kemampuan merencanakan suatu pekerjaan, dan mengidentifikasi suatu perangkat ujian. Tindakan tepat dipergunakan untuk mengevaluasi perilaku seorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini, yang dievaluasi prosesnya, produknya, atau keduanya. Nah, menentukan kompetensi kritis ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu sesuai dengan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum. Yang kedua, jabarkan ke dalam kisi-kisi untuk kemudian diberi pembobotan, nilai atau skor yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, terdapat 3 tahap yang harus diberi pembobotan nilai kritis, yaitu tahap persiapan, tahap prosedur, dan hasil atau produk. Nah, yang pertama persiapan. Sebelumnya siswa sampai pada terampil memperbesar peta dengan cara peta bujur sangkar. Siswa harus dapat menghitung skala peta, mengubah skala peta baik memperbesar maupun memperkecil skala. Dan untuk itu, kompetensi kritis yang harus dipenuhi pada tahap persiapan ini adalah yang menyangkut komponen-komponen di atas. Yang kedua, proses. Pada tahap proses memperbesar peta dengan menggunakan peta bujur sangkar, yang harus dilakukan siswa adalah yang pertama membuat peta bujur sangkar pada
peta yang akan diubah, misalnya 1 kali 1 cm. Yang kedua, membuat peta ukuran tertentu pada kertas lain sesuai dengan ukuran peta yang akan dibuat, dalam arti beberapa kali lipat dari peta asal, misalnya 2 kali 2 cm. Yang ketiga, menggambar ulang peta yang akan diubah skalanya pada kertas yang sudah diberi peta-peta. Nah, yang terakhir ada hasil produk. Pada tahap hasil, kompetensi kritis yang harus dipenuhi siswa adalah ketepatan menentukan skala, ketepatan dalam menggambar ulang peta. Nah, sekian media pembelajaran dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.